Timnas U23 kita melakoni laga pertama dan kita sudah menyaksikan baik siaran langsung di stasiun televisi, sudah mendengar kabar bahwa kita gagal meraih kemenangan di laga perdana grup J ya untuk Piala Asia ini, dan memang sangat disayangkan bahwa keunggulan kita sebagai tuan rumah menghadapi Laos yang di atas kertas mestinya kita harus bisa menang ya, kalau bisa melihat dari apa yang tersaji. Tetapi faktanya kita tidak bisa mencetak sebiji gol pun ke gawang Laos, di mana penjaga gawang mereka juga memang tampil luar biasa dengan pertahanan yang sangat disiplin. Tapi apapun itu, ini hasil seri yang mengecewakan memang. Ya, sama saja dengan kita kalah, kalau bisa dikatakan sini. Dan bagi Laos tentunya ini mereka menyambut dengan gembira karena mampu menahan tuan rumah Indonesia yang difavoritkan di grup ini. Nah, semua pemain tentunya sudah berusaha ya untuk tampil maksimal, untuk bisa memenangkan laga. Tapi apa boleh buat, ya kita harus keluar stadion dengan kepala tertunduk. Tentunya ada rasa tidak ya enak ya, berkecamuk di hati semua pemain ketika gagal meraih 3 poin. Sebaliknya lawan berat kita Korea Selatan mendapatkan 3 poin dan menang besar 5-0 atas Makau. Ini menyulitkan bagi kita. Artinya untuk bisa lolos bahkan dengan runner up terbaik pun agak berat. Untuk menjadi juara grup, Korea sudah di depan mata. Ya, mereka tinggal menang melawan Laos 6 poin, dan terakhir mereka cukup menahan imbang Indonesia aja udah lolos dengan 7 poin. Nah, kita masih ada harapan memang ya. Walaupun itu kecil, tetapi syaratnya yang menjadi harga mati buat tim asuhan Gerald Van den Berg ini adalah menang di 2 pertandingan terakhir. Tanggal 6 menang melawan Makau, dan tanggal 9 pertandingan terakhir itu harus menang melawan Korea Selatan. Ya, banyak yang mengatakan memang lawan Laos aja kita susah, apalagi mau bicara menang melawan Korea Selatan. Ya itu wajar, orang bisa mengatakan demikian, tapi tidak ada pilihan bagi kita. Karena kalau saya bilang tadi, kalau Korea cukup bermain imbang dengan kita bisa out. Dengan hanya 5 poin, hasil 2 imbang dan 1 menang, ini berat buat kita untuk menjadi runner up terbaik di grup J. Karena kan selain ada 11 tim di 11 grup langsung lolos sebagai juara grup, ada dipilih 4 tim dengan status runner up terbaik dari 11 grup itu. Nah, kecuali di 11 grup itu runner up-nya semua itu poin 5. Sama seperti kita misalnya. Tapi kita beruntung punya gol yang lebih bagus. Seandainya kita bisa mendapatkan gol banyak melawan Makau, tapi itu kan kita belum tahu berapa. Korea bisa menang dengan 5. Nah, kita bisa, apakah bisa sama dengan Korea 5 atau bahkan lebih, atau bahkan mungkin cuma 2-0, 3-1 bisa saja. Nah, ketika angka 5 ini sama semua, tentunya akan dilihat dengan goal average dari semua tim. Ya, memang sulit untuk bisa dikatakan di sini. Dan Korea berpeluang untuk bisa menang melawan kita, sangat berpeluang untuk mereka bisa menyapu bersih untuk pertandingan nanti di grup J. Ya, jadi memang kita dalam posisi yang di ujung tanduk ya teman-teman. Sangat ironis memang, kita 2 tahun lalu dengan pelatih STY yang menangani saat itu, Marcelino dan kawan-kawan itu hampir saja lolos ke Olimpiade di Paris. Kita masuk menembus babak semifinal. Itu prestasi yang luar biasa ya. Memang dengan materi pemain yang oke, karena masih ada Rizky Ridho ya, masih ada Ivar Jenner, termasuk dengan Rafael Struijk yang juga kemarin ikut bermain kan. Kita bisa lihat tampil oke lah ya saat itu. Nathan Cho ya. Jadi ini prestasi yang membanggakan tentunya ya bagi kita. Bahkan kita ikut playoff melawan Gini di Paris itu, dan walaupun kita kalah, tapi ya ini satu hal yang sangat baik buat tim kita, dan kita harus bisa mempertahankan itu. Memang sulit mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan, tapi kalau kita gagal pada edisi kali ini tidak lolos, wah ini sulit untuk dikatakan ya. Makanya yang bertanggung jawab adalah pelatih Gerald Van den Berg. Ya, dia yang harus dievaluasi. PSSI wajib mengevaluasi
Vandenberg. Nah, itu kewajiban. Dengan 2 pagelaran yang ditargetkan oleh PSSI untuk bisa, 1 menjadi juara di Piala AFF, kita gagal, dan sebagai tuan rumah ini, ya wajar juga kita mentarget juara tapi akhirnya kalah lawan Vietnam kan. Kemudian sebagai tuan rumah juga, kita seandainya gagal ya nantinya untuk lolos, nah itu kan 2 kali tuan rumah dengan target yang harus lolos, dan ini memang harus lolos, sudah ditargetkan, tapi kemudian gagal ya. Makanya itu yang harus dilihat oleh PSSI. Ya, dalam hal ini Pak Ketua Umum juga harus bisa mengevaluasi kinerja dari seorang pelatih. Ya, kalaupun memang dia dirasakan untuk bisa diganti ya ganti. Ya, Indra Safri aja gagal kok di U20 di Cina, balik langsung diberhentikan sebagai pelatih. Apalagi ini dengan 2 target dari PSSI yang dua-duanya gagal. Tapi satu ini kan masih berproses. Kita masih berharap bahwa 2 pertandingan ke depan tim ini akan bangkit dan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Itu harapan semua, ya. Dengan catatan tadi kan, menang lawan Macau dan menang melawan Korea. Nah, itu satu-satunya jalan bagi Vandenberg untuk menyelamatkan mukanya, yaitu bisa memaksakan 2 kemenangan itu. Dan kita sudah pasti kalau mengalahkan Korea pasti juara grup. Ya kan, karena dengan 7 poin, Korea cuma 6 poin. Karena Korea, saya pikir mereka akan menang melawan Laos. Makanya ini pertaruhan besar bagi Vandenberg di pertandingan terakhir. Tapi juga sebelum ke Korea harus fokus melawan Macau. Jangan-jangan dengan Macau draw lagi, imbang lagi. Nah, ini akan sulit jika Macau parkir bus lagi seperti Laos kemarin kan, membuat kita frustrasi. Tapi oke lah, katakan kita bisa menang melawan Macau, tapi pertandingan terakhir tentunya kualitas Korea tidak sama dengan Laos. Mereka lebih di atas. Dan ini pasti akan menyulitkan buat kita. Kalau Korea bermain dengan pressing yang sangat tinggi, dan Korea tentunya ingin menyelesaikan laga mereka dengan kemenangan, itu sudah pasti buat mereka. Makanya disinilah diuji bagi Vandenberg untuk laga terakhir itu. Maka saya bilang di sini, jikapun kita gagal, berarti kita tidak mampu menyamai apa yang kita torehkan pada 2 tahun lalu dengan prestasi yang sensasional. Ketika itu ya luar biasa memang, kita menyisihkan Korea Selatan bahkan di perempat final lewat adu penalti, dan kita kalah lawan Uzbek di semifinal. Kemudian di perebutan tempat ketiga kita kalah dari Irak, tapi tidak apa-apa karena kita sudah ke semifinal. Nah, itulah yang menjadi harapan bagi kita semua, bagi PSSI, untuk bisa lolos dulu. Paling tidak Vandenberg harus bisa membawa tim ini lolos. Tetapi sekarang dengan hasil kemarin itu kan menipis tipis peluang kita ya untuk bisa berada dalam posisi untuk bisa lolos, karena sekarang Korea ya di atas kertas bisa lolos karena mereka dengan 3 poin saat ini dan dapat lawan juga yang enteng yang saya bilang tadi, mereka bisa menang melawan Laos ya 6 poin, akan aman buat mereka di saat pertandingan terakhir melawan kita, karena kita dituntut kan harus menang, sementara mereka itu lebih enak bermain, lebih enjoy karena cukup bermain imbang. Mereka sudah tenang dan lolos. Kita yang berbahaya posisinya, bisa tidak lolos. Nah, ini kan satu bencana buat kita. Nah, itu karena saya pikir kita punya peluang sebenarnya untuk bisa lolos dengan adanya pemain-pemain bagus kita yang tidak diambil oleh Vandenberg. Memberikan itu ke timnas senior seperti Marcelino dan Justin Hubner yang sebenarnya bisa untuk bisa memperkuat. Karena kita butuh seorang Marcelino memang untuk menggerakkan permainan di tengah. Itu yang tidak kelihatan dalam pertandingan melawan Laos dan juga di Piala AFF kemarin. Ya, akan beda rasanya kalau kita punya 2, apalagi kalau kita punya Ivar Jenner. Ya, itu akan bagus buat kita. Memang Ivar Jenner tidak ada karena memang mungkin lagi dalam pemulihan, tapi dengan Marcelino itu akan sangat bagus. Dengan Justin ada, atau memanggil Tim Gahepens yang tidak dipanggil padahal dia sudah dinaturalisasi. Minggu kemarin dia masih bermain dengan FC Emmen, tidak ada masalah, tapi kemudian tidak ada pernyataan kenapa dia tidak dipanggil. Tapi ada Dion Mars pun kemarin diparkir, tidak bermain karena Vandenberg memakai 2 back itu dengan Kadek dan Ferrari ya ada di sana. Jadi saya pikir ini yang akan harus
ya dilakukan oleh PSSI untuk mengevaluasi, sekali lagi mengevaluasi kinerja dari seorang Gerald. Ya. Vandenberg ini sudah diberi kesempatan ya, di 2 event penting. Pertama dengan AFF dan kedua sekarang di kualifikasi Piala Asia. Tapi kemudian dua-duanya gagal ya. Dia harus siap berisiko untuk misalnya diberhentikan. Dia kembali untuk bisa menjadi asisten saja untuk di timnas senior, dan PSSI bisa memikirkan untuk bisa mendapatkan pelatih di timnas U23 lagi. Tapi semua kan berbalik kepada PSSI. Kalau pun mempertahankan Gerald masih ada di sana ya, itu urusan PSSI ya. Walaupun dengan dia mengalami 2 kali gagal. Tetapi tetap sebagai pencinta sepak bola, kita berharap bahwa kita masih punya peluang. Kita mendoakan tim kita ini bisa mendapatkan hasil positif menghadapi Macau dan juga menghadapi Korea Selatan. Ya, itu tentunya. Sehingga kita bisa lolos ke Arab Saudi untuk Piala Asia. Ya, itulah tadi teman-teman ulasan dari Bung Ropan tentang evaluasi Coach Gerald Vandenberg seandainya timnas Indonesia U23 gagal ke Piala Asia U23 2026 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Dan pastinya mudah-mudahan tidak ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa melaju ke Piala Asia U23 nanti. Ya, itulah ulasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sepak bola.